Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita ada project ya, ada kasus, ada studi kasus, ada PC yang ketika dinyalakan dia nggak tampil di layar, nggak tampil ya. Ya kita coba kita nyalakan dulu ya. Ini before afternya, ini beforenya. Jadi sebelum kita benerin, kita nyalakan dulu. Kalau kita lihat di sini indikatornya fan-nya udah berputar. Berarti powernya udah masuk ke komponen yang ada di sini. Ya. Terus sekarang kita lihat di sini, kita dengarkan lah di sini seharusnya itu bunyi bip pendek satu kali tit gitu, terus muncul di monitor atau di layar. Tapi di sini kondisinya perangkatnya udah nyala, tapi satu nggak bunyi bip ya, yang kedua di layar ini hitam, nggak tampil apapun gitu ya, seperti ini. Nah kalau kita misalkan mengalami seperti itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama mungkin kabel VGA-nya nggak pas gitu ya, atau monitornya mungkin nggak nyala gitu ya. Kalau kita lihat di sini monitornya kondisinya sudah on, kita coba ya, kita matiin terus kita coba nyalain lagi. Nah ini kan posisinya udah nyala nih monitornya ya. Terus yang kedua kabel VGA-nya ya, kabel VGA-nya ini kan kabel VGA-nya udah nancep nih. Nah ini kabel VGA, ini kabel VGA-nya kan udah nancep. Seharusnya kalau udah nancep, seharusnya ya di layar ini tampil gitu ya, tapi kenyataannya nggak tampil gitu ya. Penyebab berikutnya biasanya ada masalah dengan memori. Ini tadi memorinya sudah dibersihkan ya, bersihkannya pakai penghapus ini. Jadi pinnya yang warna kuning itu, kakinya yang ada tembaganya itu dibersihkan gitu ya, terus dipasang lagi. Ternyata kondisinya sama aja. Oke, langkah berikutnya kita coba matikan ya. Kita matikan dulu. Kita tahan agak lama sambil kita lihat pergerakan dari fan-nya. Kita lepas. Nah, kita matikan dulu. Oke. Kalau sudah, sekarang kita coba bersihkan slot-slotnya gitu ya, pakai kuas gitu ya. Oke. Ini memorinya sudah saya lepas ya, ini sudah saya bersihkan, sudah saya lepas termasuk slotnya. Nah, sekarang kita supaya harddisknya nggak rusak, nah ya, ini kan belum nyala nih. Ini kalau sudah muncul baru kita tancapin lagi nih. Ini kabel datanya, SATA ini ya. Ini kabel powernya kita lepas dulu, kabel datanya pelan-pelan. Ini kabel powernya kita lepas pelan-pelan. Oke. Ini kabel datanya SATA, ini kabel powernya ya, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita coba lagi, kita nyalakan, tapi dengan satu memori aja, satu RAM-nya kita pasang satu ya, sebelah sini lah misalkan ya. Oke, seperti ini lah. Oke, seperti ini. Jadi kita coba nyalakan lagi ya. Ini kabel powernya tadi kan lepas ya, sekarang kita tancapin lagi. Ya ini ya, kabel powernya ini ya, udah kita tancapin. Ini kabel powernya masangnya harus pas ya, harus tepat, jangan sampai longgar ya, atau kebalik ya. Ini kita nyalain. Ini saya pasang RAM-nya cuma satu ya, yang satunya tadi kan awalnya dua nih, saya pasang satu. Alhamdulillah udah nyala nih, ini udah nyala. Jadi masalahnya tadi ada di RAM-nya. Kita coba dua-duanya ya. Kalau dipasang ini nggak mau, dipasang RAM ini nggak mau, kemungkinan RAM ini yang bermasalah gitu ya. Kita coba kita matikan dulu. Nah, terus habis itu kita pasang RAM yang keduanya ya. Kita matikan dulu. Ini kita tahan agak lama. Kita lepas. Terus kita pasang RAM yang keduanya ini ya. RAM yang keduanya kita pasang gitu ya. Pastikan Anda menggunakan alat pengaman ya, alas kaki ya. Ini kita buka, posisi mati nih ya. Terus kita buka dulu penguncinya ini. Kita buka dulu penguncinya. Kita pasang RAM-nya di sini ya. Ini menggunakan RAM DDR2. DDR2 ini ya. Ini kita pasang kanan dulu, habis itu kiri. Kita tekan dua-duanya ini ya, sampai bunyi klik gitu ya. Kita rapatkan gitu ya, jangan sampai longgar. Udah, kalau sudah kita coba lagi, kita nyalakan ya. Ini kita lihat.
lihat sekarang tampil nggak di layar. Nah, oke ya, tampil ya, kita lihat di layar, ketik aja sudah tampil ya. Jadi kemungkinannya tadi itu RAM-nya kotor gitu ya, ini sudah tampil ya. Kalau sudah, sekarang akan ke sini. Ini sekarang harddisknya ini kan masih belum dipasang nih, ini kabel datanya, ini kabel powernya kan belum dipasang ya kan. Sekarang kita pasang, kita matikan dulu, pastikan ini sudah off, sudah mati ya. Kalau udah mati, kita pasang dulu kabel ini, kabel powernya, kabel power SATA ya. Kita pasang, jangan sampai kebalik. Kita lihat pinnya ini ya, ini bentuknya L ini, kita pasang, kita ke atas sedikit. Oke, masanya harus pas ya, nggak perlu longgar. Terus lagi kita pasang kabel datanya, kabel data SATA kita pasang juga. Oke, seperti ini, harus rapat ya. Kalau sudah, sekarang kita nyalakan lagi. Oke, kita nyalakan. Pastikan fan-nya lancar ya, putarannya lancar. Ini ya. Supaya lancar dibersihkan ya. Nah ini kita lihat hasilnya, dia sudah data-datanya bisa masuk ke OS-nya, ke Windows-nya gitu ya. Berarti kesimpulannya ini tadi mungkin perawatannya kurang ya, jadi kotor, slotnya kotor, RAM-nya kotor. Ya, caranya tadi solusinya dibersihkan dulu slotnya, terus RAM-nya, pin-nya dibersihkan. Nah, habis itu kalau udah bersih, komponen yang lain juga dibersihkan, baru dipasang, dicoba gitu ya. Ini sudah sembuh, sudah bisa masuk Windows ya. Ini masih proses masuk Windows. Oke, ya. Berarti yang komputer ini troubleshootingnya sudah tertangani gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Jika ada yang masih belum paham, silakan bertanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.